di GBI Filemon. Ya. Dalam ibadah kaum pria ini mungkin bertanya-tanya siapa gerakan gitu ya. Nama saya Apin Militia Kristi. Ya, militia itu militer, tentara dalam bahasa Yunani. Militia Kristi itu Kristus, jadi Apin tentara Kristus gitu artinya. Nama Apin mungkin berpikir, wah itu pasti orang Chinese ya. Iya pasti ya. Biasa orang Chinese memang punya nama begitu, Acing, Awin, macam-macam gitu ya, pakai A semua. Nah termasuk Apin, ya Ahok juga namanya A depannya begitu. Iya, ingat nama saya gampang ya, ada Pin ATM, saudara nggak boleh lupa tuh. Tinggal di Pin aja A depannya Apin gitu kira-kira. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan ya tentang bangkit dan jadilah kuat. Jadi pria-pria harus bangkit dan jadilah kuat. Katakan amin. Jadi seorang pria harus bangkit menjadi kuat. Menjadi kuat itu enggak mudah, perlu latihan. Ya. Misalnya petinju untuk kuat atau tahan dipukul kuat ya. Bertahan bisa 12 ronde. Waduh, itu perlu apa? Latihan. Coba kalau saudara langsung aja bertinju, gebrak, hancur, baru kuat, serius. Baru tinju ini uang ambruk, saudara. Kenapa? Perlu latihan. Ya. Jadi tidak bisa macam-macam. Next, saudara. Ya. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat terakhir kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini tentang kebangkitan orang Israel dalam kerohanian yang terburuk, kehidupan yang terburuk, sejarah yang terburuk menjelang akhir dari kepemimpinan Yosua. Supaya tidak terpuruk, supaya mereka bangkit dan menjadi kuat, Yosua mengumpulkan para imam-imam, Yosua mengumpulkan para tua-tua, Yosua mengumpulkan orang Israel dari berbagai suku, dan Yosua memberikan penjelasan tentang sejarah orang Israel yang dulunya hancur tapi Tuhan angkat. Jadi orang Israel menjadi hebat, orang Israel menjadi kuat karena Tuhan. Jadi diberitahu oleh Yosua di Sikem. Jadi disebutnya pembaharuan rohani di Sikem atau pembaharuan perjanjian di Sikem. Komitmennya dibaharui lagi untuk bangkit dan menjadi kuat. Katakan amin. Dibaharui. Dan dia menawarkan, Yosua menawarkan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, jangan ditunda-tunda. Pada siapa kamu beribadah? Tetapi aku dan seisi rumahku. Jadi dia mengambil keputusan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dulu engkau jadi hebat, dulu engkau jadi budak di Mesir, dan sekarang jadi hebat karena Tuhan. Sekarang kata Yosua, sekarang kita harus pilih. Kalau ingin bangkit dan menjadi kuat, kita harus memilih Tuhan kembali. Baharui komitmenmu, baharui perjanjianmu untuk bangkit dan menjadi kuat itu. Yosua menawarkan malam hari ini yang sama kepada pria-pria di GBI Filemon untuk bangkit dan jadilah kuat. Apin, bagaimana sih supaya saya jadi kuat? Pria yang kuat seperti Yosua itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kuat sekali kerohaniannya, kuat sekali kepemimpinannya, kuat sekali pengaruhnya, kuat sekali teladannya, kuat sekali kehidupannya, kuat. Bagaimana kita supaya kuat seperti itu? Next, berikutnya. Ternyata ya, next. Kekuatan seorang pria tidak diukur dari bentuk fisiknya. Lihat otot-ototnya. Bandingkan dengan otot-otot bapak-bapak hari ini. Kalau ini, saudara bisa six pack. Kalau kita, ya one pack. Ternyata bukan dari bentuk fisiknya. Next, kalimat selanjutnya. Bukan juga dari kekayaannya. Next, selanjutnya. Bukan dari hebatnya dalam seks. Wah, Pak, saya bisa 5 ronde, Pak. Pak, saya bisa 11 kali dalam satu hari. No, ternyata bukan itu. Next berikutnya. Bukan juga
Banyak pria-pria yang jadi itu. Coba nge-gym ngapain? Supaya bentuk fisiknya kelihatan. Saudara ngumpulin kekayaan supaya apa? Supaya saudara dapat status. Wah, untuk dia tuh, John itu orang kaya. Itu jemaatnya Filemon tuh. Jemaatnya GBI Filemon ada ya? Contohnya kebetulan apa itu? Itu lihat Charles tuh. Wah, kayanya luar biasa. Itu GBI Filemon tuh. Pria GBI Filemon. Supaya apa? Bisa bangga, punya status, dihormati, keren. Banyak vilanya. Pabrik ada 8. Ada 12 istrinya. Seksnya kuat. Wah, dia orang itu minum obat kuatnya banyak sekali. Ya. Kedudukannya, status sosialnya, menurut saudara. Next berikutnya. Ternyata ya, kekuatan seorang pria itu diukur dari apa sih sebetulnya? Yang pertama, next, diukur dari keberaniannya dalam mengambil keputusan. Coba next berikutnya ayatnya. Tetapi aku dan seisi rumahku. Nah ini tetap di sini ya, selama saya jelasin. Gak usah dipindah-pindah dulu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata, tetapi aku. Ini Alkitab sedang menunjukkan sebagai seorang pria harus berani dalam mengambil keputusan. Yosua tidak menunggu pendapat orang. Yosua tidak menunggu pilihan orang. Yosua tidak menunggu desakan orang. Yosua tidak ikut-ikutan keputusan orang. Kita harus ikut-ikutan ya. Yuk kita ke Ancol. Lu ke Ancol ya? Gue ikut dong. Ikut-ikutan. Lu dibaptis ya? Gue juga mau ikut dibaptis ya. Lu kawin ya? Gue juga kawin lah. Masa gue kagak? Gitu kan? Dulu kita juga gitu. Ikut-ikutan. Yosua tidak. Dia tidak menunggu pendapat orang. Dia tidak tunggu dipengaruhi orang. Dia juga tidak tunggu situasi yang baik, kondisi yang baik. Dia punya keberanian yang luar biasa. Tetapi aku dari sisi umatku, aku akan menyembah Tuhan Allah. Amin. You tidak pilih, itu keputusan you. Tapi aku memilih Tuhan. Sudah berani begini kan? Punya keberanian begini kan? Pak, waduh yang lain begini Pak. Kita gimana? Ya ikut aja lah. Gitu, kebanyakan. Yosua itu menjadi pelopor dalam mengambil sebuah keputusan. Saya berkata kepada saudara, kekuatan seorang pria. Ayo bangkitlah hai pria-pria. Jadilah orang yang berani dalam mengambil keputusan. Katakan amin. Kenapa kok penjelasannya ini dulu? Karena banyak pria-pria seringkali tidak berani dalam mengambil keputusan. Sehingga anak-anak kita adalah anak-anak yang sering bimbang. Generasi yang sulit sekali akan mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia papanya. Banyak di keluarga-keluarga keputusan disuruh mama atau istrinya, bukan dia. Contohnya, Ma, Siska boleh camping gak? Tanya sama mama lu. Orang dia nanya kita lempar. Nanya sama mama lu. Dengan kata lain, saudara sedang mengajarkan pada anak yang berkuasa di rumah ini, mama lu, bukan gua. Kan salahnya. Berarti gak berani mengambil keputusan. Tanya sama mama lu. Itu anak kita nanya sama istri kita, Ma, kata papa. Pakai kata papa. Kata papa. Sister katanya suruh nanya mama. Itu kalau istri yang benar, dia ngomong gini, balik lagi nanya papa lo. Di rumah tangga ini, papa lo itu yang jadi kepala keluarga, jadi pemimpin. Balik lagi, nanya lagi. Kan gak banyak istri yang begitu kan. Justru malah, wah berarti papa mengakui mama di sini yang paling hebat. Pria-pria jangan pecundang dalam mengambil keputusan. Kok nyuruh istri ambil keputusan? Saudara tahu kenapa? Saya ngomongnya terus terang. Mengapa pria-pria tidak berani mengambil keputusan? Karena dalam sebuah keputusan itu keberanian untuk memikul tanggung jawab. Coba kalau pria ngomong gini, Siska, papa izinkan kamu camping. Wih, waktu camping gitu lah. Istrinya ngomong bilang, apa sih ini gini? Itu, Siska, makanya digini pulang. Nah itu. Tapi kalau istrinya yang ambil keputusan, suaminya yang mana? Nih ya, papa nggak ikut campur nih. Papa udah ambil keputusan. Ya, mama nih. Ini kan konyol. Berarti apa? Mengambil keputusan atau berani mengambil keputusan itu sama dengan mengambil tanggung jawab. Maka kita harus latihan berani mengambil keputusan. Saya sering melatih anak saya untuk mengambil keputusan dari sejak kecil. Josiah,
Papa mama mau ke warung, kamu mau soto atau mau pecel lele atau mau sate padang? Itu dua anak waktu ditanya langsung ngomong gini, terserah papi. Nah loh, seorang kanan saja harus menyerahkan keputusannya sama papi. Kenapa kamu tidak berlatih mengambil keputusan? Coba pilih, mau sate, soto, halo, pecel lele, putuskan. Pecel lele apa? Jelas itu. Jadi kita beli pecel lele, kalau nggak enak itu pecel lele, itu keputusan dia kan. Kalau beli soto, pak soto pak, kalau nggak enak itu soto, nggak ada sekarang, itu keputusan dia, bukan salah saya. Jadi saya mau latih dia. Nanti kalau kami berunding, biasa kami berunding kalau liburan, kita mau pergi mana? Coba pendapat kau, mau ke Bogor, ke Puncak, atau mau ke Bandung, atau kita mau ke Bali? Ya, kok sih mempertimbangkan mau ke Bali, nah itu belajar dia ambil keputusan. Nah menurut Giver sih, naik ke Bali nih. Ya ayo kita pertimbangkan. Jadi itu latihan. Nah ini kita pengen anak kita berani mengambil keputusan, tapi kita nggak pernah latih. Nggak pernah latih. Semua ya ikutin papa aja. Semua. Papa mau mancing nih. Tunduk ya harus ikut ya. Nggak punya pendapat jadi dia. Kenapa kalian udah dilatih ambil keputusan? Siapa di sini yang dari kecil diajar oleh papanya untuk berani mengambil keputusan? Rata-rata tidak diajar. Kita jadi sendiri aja. Makanya modelnya begini. Tanya mama lu, itu tuh modelnya. Kenapa? Karena ngeliat papa kita begitu. Kalau ada apa-apa, tanya mama lu. Pak, ngerti lah dari mana? Tanya mama lu. Nah, pak, itu motor kuncinya di mana? Tanya mama lu. Jadi di sini yang berkuasa mama lu, bukan kuat yang begitu. Siapa yang merasa itu? Itu bukan pria kuat, itu pria pecundang. Kalau pria kuat, dia ambil keputusan. Dia harus berani mengambil tanggung jawab. Sudah ini perhatiannya. Sudah kenal Ronald Reagan? Bukan kenal, mungkin yang tahu Ronald Reagan. Tahu pernah dengar kisah Ronald Reagan? Belum mungkin. Ronald Reagan itu presiden Amerika, betul nggak? Kenapa dia jadi presiden Amerika? Karena nasihat tukang sepatu. Bayangkan, nasihat tukang sepatu bisa mengubah orang jadi presiden. Apalagi yang nasihatnya gubernur. Lebih hebat kan? Ini yang nasihatnya cuma sepatu. Kok bisa pakai? Begini cerita singkatnya. Jadi mau lama kan? Cerita singkatnya. Jadi Ronald Reagan itu dia miskin. 80% presiden Amerika itu miskin. Termasuk Abraham Lincoln itu miskin banget kok. Papanya saja buruh tani. Ronald Reagan juga miskin. Jadi satu saat ada seorang tante-tante melihat Ronald Reagan punya sepatu di celana. Kayak buah. Jadi rusak sepatunya. Tantenya ngomong begini, Ronald mau nggak tante belikan kamu sepatu? Oh jelas mau. Ayo kita pergi ke penjahit sepatu. Zaman Ronald Reagan hidup nggak ada pabrik sepatu, adanya tukang jahit sepatu. Zaman dulu gitu diukur terus dijahit gitu. Tukang jahitnya setelah ngukur itu ngomong begini sama Ronald Reagan, Ronald, sepatunya mau oval depannya, berarti kayak telur depannya yang oval, atau mau kotak? Ya di sini ini ya sepatunya atau kotak. Itu yang kayak gitu tuh oval, depannya oval kayak telur atau kotak. Tahu nggak jawab Ronald Reagan? Tunggu ya Pak, seminggu lagi baru saya putuskan. Untuk putuskan oval apa kotak aja perlu seminggu coba mikir. Kan itu biasanya itu seperti itu. Menunda. Kalau mau mati mah, boleh keburu mati. Hanya seorang sepatu loh, bentuknya oval atau kotak. Padahal udah dibeliin. Ya kalau dibeliin mah, udah diukur mau oval mau kotak, udah puji Tuhan kan begitu. Tapi dulu sampai seminggu. Setelah seminggu karena dekat itu tukang sepatunya datang sama Ronald. Apakah sudah diputuskan mau oval atau kotak? Ya lupa. Seminggu lagi lah baru saya putuskan. Seminggu berikutnya itu tukang sepatu datang ke Ronald Reagan. Ronald, sepatumu udah jadi? Nah, belum diputuskan udah jadi. Di kotak sepatu itu, waktu dia buka, dia tambah kaget karena yang sebelah kiri oval, yang sebelah kanan kotak. Kaget dia. Kenapa tukang sepatu itu mengambil keputusan untuk buang itu? Karena orang yang suka pelin-pelan, susah mengambil keputusan. Ya, itu mau ditanya berapa kali juga sama, gitu terus. Gitu lagi jawabannya. Lupa. Kamu pelayanan ya? Lupa. Kamu belum kasih perpuluhan ya? Lupa. Semua serba lupa. Cuma makan aja yang lupa.
alasannya gitu. Akhirnya dia bawa, dia kaget, dia nanya begini, Pak, saya belum putuskan mau kota atau mau obat, kenapa mau dijadi? Nah, lalu tukang somasi itu memberi 5 nasihat. Rona, saya menasihati kamu kalau kamu ingin jadi orang besar. Yang pertama, ini catat ya, seorang pria harus berani mengambil keputusan. Kalau kamu ingin jadi orang hebat, harus berani mengambil keputusan. Yang kedua, nasihat dari tukang sepatu berkata, lebih baik salah mengambil keputusan daripada tidak punya keberanian mengambil keputusan. Lebih baik salah. Yang ketiga, kalau kamu tahu itu salah, semakin cepat mengambil keputusan, dan itu salah, semakin cepat memperbaikinya. Benar? Benar? Coba kalau saudara mengambil keputusan, apa yang mau diperbaiki? Orang keputusannya belum memperbaiki apa? Jadi semakin cepat mengambil keputusan, semakin tahu kita salahnya di mana, semakin tahu salahnya di mana, semakin cepat memperbaikinya. Yang keempat, jika kamu tidak mengambil keputusan, orang lain yang mengambil keputusan. Ingat, kalau saudara nggak berani mengambil keputusan sebagai seorang pria, maka istri yang mengambil keputusan. Itu siapa yang mengambil keputusan? Tanya orang mama lu, dia bilang, istri kita yang ambil keputusan dah. Kalau kita nggak berani, akhirnya orang lain yang berani mengambil keputusan. Maka kalau pria tidak berani mengambil keputusan, pria yang tidak kuat dalam keluarga, tidak kuat secara rohani, tidak kuat dalam kepemimpinan, tidak kuat dalam kehidupan, nggak berani mengambil keputusan. Ingat, yang keempat ini bunyinya apa? Kalau kamu tidak berani mengambil keputusan, orang lain. Pak, boleh nggak Siska camping? Tanya sama lu, Ma, boleh nggak Siska camping? Ya, tanya papa udah gimana papa? Nah, ngomongnya, tanya mama. Ya udah, nanti coba mama pikirin. Akhirnya lupa untuk mengambil keputusan. Padahal ya, mana Siska? Pak, Siska kemana? Nggak tahu. Mana? Kok di rumah nggak tahu? Ya nggak tahu. Telepon lah. Siska kamu ada di mana? Itu tempat camping, Ma. Kenapa kamu di tempat camping? Siapa yang ambil keputusan? Habis papa nggak berani, mama nggak berani ngambil keputusan. Ya Siska yang berani ngambil keputusan. Gitu nggak dalam kehidupan? Gitu lah kalau jadi RT nggak berani mengambil keputusan. Orang lain masyarakat ambil keputusan. Kalau lurah nggak berani ngambil keputusan, RT yang mengambil keputusan. Kalau RT nggak berani mengambil keputusan, yang ketua karang taruna yang mengambil keputusan. Pokoknya dalam kehidupan harus ada orang yang mengambil keputusan. Kan begitu. Saudara berani nggak jadi? Pak, tapi takut salah. Ya lebih baik salah tadi daripada kan berlatih keberanian. Sering sampai kata berani. Begini, ada nenek-nenek ketemu kakek-kakek di bandara. Kakek oh gitu, gitu. Ngomongnya udah mata 71 tahun. Oh ya cinta ya. Iya. Terus kakek itu, lo punya cucu berapa? Nggak punya cucu nggak kawin. Sama gua nggak kawin. Itu nenek ngomong gitu. Saya pernah jatuh cinta sama pria. Siapa? Dulu waktu SMA. Tapi dia gak nembak-nembak saya tunggu sampai tua begini. Siapa? Ya lu. Terus kakek ngomong begini, sebenarnya gua juga cinta sama lu, tapi gua kagak berani. Nasibnya jadi begini. Sudah ngerti itu saya? Kenapa sih gak berani? Sampai sudah tua kakek-kakek masih belum berani. Setelah 71 baru bilang cinta. Udah berani. Itu mau kawin aja udah gemeter, jatuh terguling-guling. Ya, kita seringkali terlambat untuk mengambil keputusan, tidak punya keberanian. Maka nasihat terakhir dari tukang sepatu itu kepada Ronald, dia berkata, Ronald, orang yang tidak berani mengambil keputusan itu sebuah keputusan. Tidak mengambil keputusan itu sebuah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Ya sesuai itu kita. Itu yang paling sederhana. Kalau begitu, paling sederhana. Lu besok pimpin pujian ya. Nanti saya lihat jadwal dulu ya. Udah ditanya tuh 5 hari. Udah 5 hari ya, ditanya lagi. Lu yang tanggal sekian di kaum pria, pimpin pujian lo. Saya belum ambil keputusan. Terus besok pemberiannya belum, saya belum ambil keputusan. Ya kiamat ini kalau belajar begini. Gak bisa. Terus akhirnya tidak ada pemberian. Gara-gara tidak ambil keputusan. Kan konyol
saudara harus berlatih. Saya ngomong ya, dari tadi ngomong. Kekuatan seorang pria itu bukan badannya yang steril, fisiknya, bukan kaya, bukan jabatan. Ternyata diukur dari keberanian mengambil keputusan. Maka Yosua berdiri dan berkata, aku. Dia nggak nunjuk orang lain. Aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Dia berani sekali ambil keputusan. Orang lain berpendapat apa, is okay, itu orang lain. Orang lain ambil keputusan apa, itu is okay, orang lain. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan? Itu menentukan apa? Masa depan. Menentukan apa? Kekalahan. Menentukan apa? Menentukan sukses atau tidak soal mengambil keputusan. Sejak mendapat nasihat itu, Ronald Reagan selalu berkata, aku harus cepat mengambil keputusan, aku harus cepat. Maka dalam setiap gerak hidupnya, dia langsung cepat mengambil keputusan. Salah-salah juga apa-apa, belajar dari kesalahan. Akhirnya jadi presidennya, cepat mengambil keputusan. Nah, kita udah dengar khotbah begini, kalau nggak berani mengambil keputusan, cuma istri ngomong begini aja, Pak, mau beli soto apa mau beli sate nih? Terserah mama. Udah ya, bertobat yang begitu ya. Istri kita suka iseng kan? Istri kita suka iseng. Pak, pagi-pagi nih, bangun pagi. Papa mau makan apa? Mama masakin. Selalu jawabnya gitu. Terserah mama. Sampai cuek. Benar. Kenapa tidak memberi pendapat? Kenapa tidak memberi keputusan? Maka dalam hal kecil saja kita tidak berani mengambil keputusan. Anak-anak itu melihat kita. Oh, berkeluarga itu begitu. Kalau ditanya anak, harus kasih sama istri. Tanya sama mama dulu. Oh, berarti gitu. Dia berkeluarga juga beres. Gak ada beda. Maka kalau anak-anak kita generasi aneh-aneh, itu lihatlah papa mamanya. Ukurannya gitu. Sudah mau bangkit menjadi pria yang berani mengambil keputusan? Yes, yes. Itu udah pertama tuh. Sekarang kedua. Coba baru next yang kedua. Terlihat dari yang kedua peranannya dalam keluarga. Next. Lihat kalimatnya. Satu kali lagi next. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Garis bawah kata seisi rumah. Banyak pria-pria sukses untuk diri sendiri, tidak sukses untuk keluarga. Itu pria pecundang. Kalau mau sukses bukan dirimu, kalau mau sukses keluargamu. Itu baru sukses sejati. Jadi kesuksesan seorang pria itu bukan benar atau berhasil dari dirinya, tapi dari keluarganya. Seisi rumahku. Kalau selamat, seisi rumahku selamat. Kalau bahagia, seisi rumahku bahagia. Kalau damai, seisi rumahku ada kedamaian. Kalau beribadah, seisi rumahku beribadah. Bukan hanya saudara yang rajin. Saya minta maaf ya, saya memberi contoh nyata-nyata. Suatu saat saya nanya kepada seorang pekerja, gereja kamu gimana? Biasa aja Pak. Gembala kamu gimana? Baik Pak. Apa kendala terbesar di gereja kamu? Ya keluarga gembala Pak. Belum kaget saya. Kenapa? Ya iya Pak. Ibadah kaum wanita, istri gembala kayak itu. Ibadah yuk, anak gembala kayak itu. Semua itu kegiatan gereja hanya suaminya yang itu, yang jadi gembala itu. Rasanya itu pun dia hadir ibadah karena dia gembalanya. Kalau bukan gembala mungkin dia juga kagak hadir. Mengerikan kayak di gereja. Kok bisa Pak? Ya itu kenyataannya. Ada banyak orang sukses di luar tapi tidak sukses dalam keluarga. Banyak sekali itu. Keberhasilan sesungguhnya dari seorang pria diukur dari keluarganya, bukan dari diri. Jangan bangga ya, saya jadi direktur A. Itu bukan sebuah kebanggaan yang hebat itu. Saya punya tanah 15 hektar. Saya punya villa 25. Ya, kesuksesan itu diukur dari keluarga. Coba kalau ketemu orang yang ditanya apa? Berapa mobil? Jarang. Yang ditanya berapa anak? Karena ujung-ujungnya nanti anakmu mau mati kan? Istrimu orang mana? Kan ditanya begitu. Bukan begitu. Mobilmu keluar mana? Karena ada selesai. Tapi ditanya anakmu studi dan lulusan mana? Sering banyak orang nanya. Berhubungan dengan siapa? Semua berhubungan dengan keluarga. Saya nggak pernah ketemu orang ditanya, mobilmu yang kamu pakai mobil apa? Nggak ada yang nanya itu. Tapi bapak punya istri orang mana?
Istri gua lumayan nanya dari mana kita terserah gua dong. Tapi itu menentukan keberhasilan kita. Makanya dia nanya itu. Bapak punya anak berapa? Ujung-ujungnya dia anak bapak sekolah di mana? Kan itu ukuran keberhasilan. Jadi ternyata keluarga. Apakah saudara berperan dalam keluarga itu? Itu masalahnya. Sekali lagi saya berkata, ukuran kesuksesan, ukuran kekuatan seorang pria itu diukur dari keluarganya. Kalau keluarganya kuat, maka pria itu juga kuat. Kalau keluarganya terlihat tidak kuat, ribut melulu, jelas pria itu sudah. Ini banyak, maaf ya kalau banyak menyinggung saudara ini. Ya tidak bermaksud itu sebetulnya. Tapi ya boleh buat. Lihat banyak orang berhasil dalam jabatannya, tahu bercerai, emang itu sukses? Gagal. Anak di mana? Istri di mana? Gagal ya. Lihat orang-orang yang punya jabatan tinggi, lihat orang-orang yang kaya, lihat orang-orang yang populer, menikahnya sampai 3 kali, 5 kali, sampai dia nggak tahu ini anakku yang kedua ini anak siapa. Iya, kenapa bisa begitu? Pada saat seorang pria tidak bisa melindungi istrinya, pada saat seorang pria tidak mengasihi istrinya, itu pria gagal. Pria yang lemah itu. Kekuatan pria adalah melakukan firman Allah. Kasih istrimu, dia mengasihi. Itu pria yang kuat. Karena dia sudah berperan sebagai suami. Peran pria apa? Satu, sebagai suami, ini jelas. Berarti kita harus mengasihi istri kita. Itu pria yang kuat. Pria sebagai siapa? Sebagai apa lagi? Orang tua. Jadilah pendidik. Jadilah pengawal. Jadilah pelindung buat anak-anak kita. Seorang pria itu kepala rumah tangga. Kepala berarti dia berani mengambil keputusan, berani memimpin. Itu kepala. Pria juga sebagai imam kerohanian, memimpin rohani sebagai imam. Dia yang ngajak berdoa. Saudara pernah nggak ngajak berdoa dalam keluarga? Pak, Ma, anak-anak, yuk kita berdoa yang malam, yuk kita berdoa malam. Jangan ini selalu diingatkan istri. Pak, jangan tidur mulu, Pak. Ayo berdoa. Kok istrinya lebih rohani dari suaminya? Gimana jadi teladan? Ada orangnya yang di sini begitu. Dia tidak bertugas sebagai imam, dia tidak bertugas sebagai kepala, dia tidak bertugas sebagai pengajar, pendidik, pelindung, dia tidak bertugas sebagai. Saya sering membuat kata-kata mutiara. Sukses itu sederhana, saya berkata. Hari ini saya bisa mengantar istri ke pasar, saya pria yang sukses. Antar ke pasar dong? Iya, banyak istri kita diantar sopir, bukan diantar suaminya. Yang berhasil siapa? Sepir. Maka banyak istri menikah dengan sepir, selingkuh dengan sepir. Karena yang antar sepir, yang nemenin sopir, yang antar ke mall sopir, yang ambil rapot anaknya sopirnya. Akhirnya menikah dengan sopirnya. Ini yang saya ngomong ini, saya kenal orang yang benar begitu ya. Sekarang kan sedang gemar-gemar acara wisuda dia, penamatan kelulusan SMU begitu di mana-mana ya Facebook gitu. Ini saya cerita beneran ya, tapi bukan di Jakarta. Saya tidak nyebutkan kotanya, tapi ini peristiwa beneran. Ini anak pintar cerdas perempuan, pintar cerdas luar biasa. Waktu wisuda, mamanya hadir, papanya hadir. Tapi anak ini dia sengaja beli khusus undangan yang mahal supaya membantunya, mbaknya hadir. Mamanya bilang, bikin malu aja mbak. Kamu hadir wisuda di mana-mana cuma 2. Tapi dia maksain sama panitia, saya mau beli undangan khusus berapapun harganya, asal pembantu rumah tangga saya hadir. Kebetulan diumumkan dia juara cum laude. Dia juara nilai paling besar. Lalu dia diberikan kesempatan kata sambutan. Dia berkata, hari ini saya akan memberikan penghormatan, dedikasi khusus, penghargaan khusus. Itu 2 papa-papanya itu dipikir mereka akan maju. Kaya raya dia. Saya undang ibu ini atau mbak ini maju ke depan, disebutkan namanya. Mbaknya kaget. Nah, nggak salah mbak. Iya maju. Lalu dia peluk. Terima kasih ya mbak. Mbak dari kecil ngurus saya. Saat saya buka mata saya pagi hari, yang gantiin popok, yang gantiin ini, yang mandiin mbak, yang siapin masak
makanan Mbak, yang nyuapin Mbak. Saat saya kerjain PR, Mbak tidur di kursi nemenin saya belajar. Mbak nangis-nangis berkata, Noah, Mbak mah gak pandai, gak pinter. Kalau Mbak pinter aja bisa ngajarin Noah, kasihan ya, Noah tidak bisa. Enggak, Pak. Mamanya ngapain? Mamanya masih lembur, papahnya masih kerja. Yang nemenin tiap hari, yang kasih makan tiap hari, yang ngomong tiap hari, yang nuntut tiap hari, Mbaknya. Itu merah sekali mamanya dan papanya. Kenapa? Ada banyak pria tidak berperan sebagai pria. Kalau saya khotbah di WBI dulu saya ngomong, ada banyak wanita ibu-ibu yang tidak berperan sebagai ibu. Kita limpahkan peran itu sama siapa? Suster pembantu rumah tangga. Ini hampir mirip dengan kisah orang Amerika. Waktu tua dia di panti asuhan, panti jompo. Yang ngurus itu adalah pelayan panti jompo, perempuan. Karena dia orang perempuan, dia pengusaha kaya. Waktu dia meninggal, dia buat surat wasiat di depan notaris. Seluruh hartanya yang miliaran dolar itu diberikan kepada seluruhnya. Nggak ada sebagian buat anaknya itu, seluruhnya sampai yang jaga dia. Di surat itu dibacakan begini bunyinya, kurang lebih ya, dibacakan suratnya begini. Seluruh harta saya, baik perusahaan dan seluruh kekayaan dan tabungan, semua saya limpahkan kepada si A yang mengurus saya di usia tua. Mengapa? Dia berkata, alasan pertama, dia tidak saya besarkan, dia tidak saya lahirkan, dia tidak saya didik, dia tidak saya mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan biaya pendidikannya, tapi di masa tua dia yang mengurus saya. Tapi saya mendidik anak saya, membiayai anak saya, melakukan segala sesuatu buat anak saya, tapi anak saya tidak mengurus saya di usia tua. Ini. Kadang-kadang kita tidak berperan sebagai anak dengan baik. Mungkin orang tua berperan dengan baik, anak yang tidak berperan dengan baik. Suami berperan dengan baik, istri tidak berperan dengan baik. Tetapi saudara tahu, kalau dalam sebuah keluarga, tanggung jawab itu bukan di istri, bukan di anak. Lihat siapa? Orang tua. Lihat siapa? Pria. Pria adalah pemegang tampuk, pemegang sesuatu yang sangat penting. Dia sebagai suami, dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai orang tua, dia sebagai imam, dia sebagai pendidik, dia sebagai penuntun, pelindung bagi keluarga. Belakangan ini dunia sedang kekurangan pria-pria yang berfungsi, kekurangan pria-pria yang berperan sebagai imam dalam keluarga. Salah satu contohnya, saudara, saya mengutip data di Amerika. Di Amerika, penduduk Amerika ternyata ada 2,7% penduduk Amerika itu keturunan orang Yahudi. Dari 2,7% keturunan orang Yahudi, rata-rata penemu, termasuk Albert Einstein, itu penemu keturunan orang Yahudi itu. Termasuk Mark itu, yang punya Facebook, itu keturunan orang Yahudi. Termasuk Donald Trump, itu keturunan orang Yahudi. Jadi 2,7% penduduk Amerika itu keturunan Yahudi. Pertanyaannya, mengapa keturunan orang Yahudi itu tidak memiliki kejahatan besar? Coba di mana keturunan orang Yahudi tidak ada penjahat besar gitu, perampok atau pembunuh gitu kan? Jarang orang Yahudi gagal, minta-minta gitu, itu datanya. Jarang orang Yahudi ada di penjara. Memang ada pasti, tapi jarang keturunannya. Mereka teliti, salah satunya di Florida, mereka teliti dari 60.000 orang Yahudi. Kenapa mereka sukses-sukses? Ternyata sederhana, kepala keluarganya berperan penting untuk memberkati anak-anaknya. Tiap pagi, papahnya itu letakkan tangan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Bayangkan itu anak-anak kecil. PD-nya luar biasa. Yang memberkati saya, Tuhan. Yang melindungi saya, Tuhan. Dari sejak dia dengar gitu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Mana ada takutnya? Kalau anak kecil dari sejak kecil diberitahu, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang memberkati engkau, pede banget makanya, gampang sukses makanya. Terus kalimatnya apa? Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Itu orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi yang begini nih, jalan begini, putus asa gitu, terus minder gitu. Ada orang Yahudi minder? Nggak ada.
tuanya itu meletakkan tangan ke atas anaknya, memberkati anak-anaknya. Lihat orang Yahudi kecil nggak daerahnya? Siapa yang tahu? Tidak lebih besar dari Bali. Itu wilayah Yahudi itu. Atau sama dengan Bali lah, kalau mau disamakan. Wilayahnya segede Bali. Indonesia gimana wilayahnya? Dibanding dengan Kalimantan. Sabar-sabar itu. Gede banget Indonesia ini wilayahnya. Itu segede Pulau Bali. Tapi seluruh dunia takut nggak sama orang Yahudi? Penemu-penemu berasal dari mana? Orang Yahudi. Kenapa? Peran prianya itu keren. Tiap hari memberkati. Kita tiap hari sama juga orang Indonesia kan? Kalau pembagian rapot nilai kecil, kita sering meletakkan tangan ke atas kepala kita. Goblok, goblok, tuh lihat tuh si itu kita rumah goblok. Terus itu anak jadi apa? Diletakkan tangan tapi didorong-dorong kepalanya. Goblok, lu mah tolol, lu mah bego, lu mah. Itu keturunan kita jadi apa? Nah, orang Yahudi pernah letakkan tangan untuk kalimat-kalimat yang buruk. Nah, orang Indonesia, lu mau pesek amat. Gitu ngomongnya. Lu mau pintar bahasa Inggris jadi apa? Lu gede, lu mau gak pintar belajar, lu gak ada harapan lah. Lihat kalimat-kalimatnya negatif. Orang Yahudi gak begitu sama anaknya. Makanya keturunan orang Yahudi usia 12 tahun, setidak-tidaknya usia 12 tahun sudah pandai bermain musik 2 alat musik. Itu wajib. Kedua, orang Yahudi punya anak usia 12 tahun harus hafal Taurat. Malam itu pasti ada kumpul dengan keluarga, dia diberkati dan baca Taurat. Kita sore-sore ngapain? Nonton drama Korea. Siang nonton drama Korea. Yang ikutin itu Muslim. Muslim kalau sore ya, maghrib itu dikumpulin tuh orang-orang Muslim. Terus dipanggil guru, ustaz, ngajarin baca Al-Quran. Siapa di sini yang anaknya di keluarganya manggil hamba Tuhan untuk ngajarin anaknya? Sampai mati saudara cari keluarga kagak ada. Tapi orang Muslim ya, itu panggil ustaz hanya khusus untuk ngajarin anaknya pintar baca Al-Quran. Itu melihat orang Yahudi. Kita beda. Anak kita semua main game, PUBG, semua pegang HP. Mereka enggak. Ada waktu tertentu mereka harus baca. Ya kita masa bodoh dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita kehilangan peran, tidak berperan. Sekali lagi saya berkata, pria-pria Yahudi memaksa dirinya, menerapkan dirinya untuk jadi imam, jadi contoh, jadi teladan, memberkati anak-anaknya. Satu saat saya ke Jayapura, ngajar di sana, saya di Jayapura. Dulu saya pernah jadi kaprodi di Universitas UKIP Papua. Jadi saya sering ke sana. Satu saat saya bersama dengan dosen lain pergi ke UKIP Papua. Sore hari saya telepon sama anak saya berdoa buat anak saya, buat istri saya memberkati. Dia kaget sekali. Habib melakukan itu tiap hari, tiap malam, ya, dimanapun saya berada, saya akan lakukan itu. Jamnya juga saya tentukan, saya pasti telepon. Gitu ya, saya juga mau melakukan. Sejak dia bersama dengan saya nginap itu di hotel, dia lakukan sampai sekarang. Tiap pagi dia letakkan tangan ke atas anaknya, ke atas istrinya dia letakkan tangan. Tiap malam dia letakkan tangan ke atas istrinya, ke atas anaknya. Dan itu dia lakukan. Berubah, saudara. Tangan ini untuk memberkati istri kita, bukan tampar. Mulut kita untuk memberkati istri kita, keluarkan berkat. Tangan kita untuk meletakkan tangan memberkati anak kita, bukan ngedorong-dorong kepalanya goblok gitu. Mulut kita untuk memberkati. Dan saat seperti itu dia diteladan. Sampai hari ini saya berdiri di sini, saya melakukannya. Supaya apa? Generasi kita berubah. Kenapa? Karena kita turut berperan demi kerajaan surga. Yang ketiga, ini sampai kapan pulang? Next, ini. Ya, satu kali lagi. Ya, sampai sini. Ternyata kekuatan pria bukan pada fisiknya, kekayaannya, kekuatannya, bukan. Pertama pada keberanian yang mengambil keputusan. Yang kedua kepada perannya. Jadilah pria yang berperan. Itu pria yang kuat. Yang ketiga, pria yang punya rencana, perencanaan terhadap masa depan keluarganya. Perhatikan kalimatnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan
Berarti belum. Baru akan dia punya perencanaan. Dan perencanaannya akan apa? Akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa perencanaannya kerohanian lebih utama? Karena kalau engkau rohaninya baik, dekat sama Tuhan, berkat pasti datang. Amin. Tidak suka kalau memberkati saudara. Kalau hubunganmu beres dengan Tuhan, engkau akan beres. Kenapa? Yosua berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena dia dalam menguraikan sejarah waktu perjanjian Sikem ini, dia menguraikan rahasia orang Kristen, rahasia orang Yahudi atau orang Israel berkemenangan, bisa membelah Laut Teberau, bisa melakukan peperangan dan berkemenangan, bisa menghancurkan tembok Yeriko. Rahasianya adalah Tuhan punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Maka perencanaan yang paling mutakhir yang pertama bukan bagaimana merencanakan beli mobil, beli rumah, beli kulkas 2 pintu, 1 jendela. Itu kulkas apa? Tapi justru dia merencanakannya beribadah kepada Tuhan. Ini kekuatan kaum pria. Kekuatan seorang pria itu terletak dari mana? Dari siapa yang dia sembah. Terletak dari Tuhannya siapa. Dia merencanakan. Saya berkata, kami akan. Saudara kan mau liburan ini, kami akan apa? Kami akan pergi ke Bali. Kami akan melakukan ini. Kami akan buka dunia usaha ini. Kami akan ini. Kami selalu. Saudara mau buat apa? Kami akan apa? Dan hebatnya Yosua, dia berkata, kami punya rencana. Kami akan membangun masa depan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Hebat sekali. Dia punya perencanaan dalam perjalanan. Hendaknya kita semua harus punya tujuan dalam hidup. Katakan amin. Semua kita jangan sekedar hidup. Kita harus punya tujuan. Ternyata bukan kami akan kumpulkan kekayaan. Kami akan menjadi orang hebat. Kami akan punya rumah mewah. Kami akan punya perusahaan yang hebat. Kami akan termasuk kami akan punya anak, kami didik begitu. Setelah dididik supaya pintar, setelah pintar bisa cari duit, setelah cari duit ya menikah, setelah menikah ya punya anak ngapain? Dididik lagi supaya apa? Supaya pintar, sudah pintar cari duit. Udah seputar itu dong, duit ujung-ujungnya. Tapi Yosua tidak. Dia sudah dari sejak awal berkata, aku dan seisi umatku, kami akan mendekatkan diri sama Tuhan. Amin. Kami punya rencana kerohanian yang baik. Spiritual yang paling utama. Kebanyakan orang tidak mementingkan itu. Bagi Yosua, ibadah itu 24 jam seumur hidup itu ibadah sejati. Bukan 2 jam di gereja atau 2 jam ibadah kaum pria begini. Bukan. Kami merencanakan seluruh keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Saudara merencanakan apa kepada kami? Kadang-kadang kita suka salah. Kita punya perencanaan buat anak kita pun supaya anak kita pintar, anak kita cerdas. Tapi sedikit orang yang punya perencanaan untuk mendidik anaknya, mengajar anaknya beribadah akan Tuhan. Contohnya apa? Saya kan bapak gembala. Kemarin sih aku nggak ikut sekolah minggu. Oh, dia lagi les matematika. Kenapa mamanya izin ke les matematika hari Minggu? Ya dia nggak ada waktu. Jadi matematika lebih penting daripada Tuhan. Kan anak-anak sudah dilatih jadinya. Ngeri sekali. Saya makanya tidak pernah menemukan ya ada keluarga melatih anak untuk baca Alkitab, melatih anak untuk takut akan Tuhan, melatih anak tentang kerohanian. Justru banyak ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga-keluarga melatih anaknya pintar matematika, melatih anaknya pintar fisika, melatih anaknya pintar main gitar, main piano, alat musik, semua talenta. Tapi sedikit pun, jarang sekali ada orang Kristen yang melatih anaknya baca Alkitab berurutan, melatih anaknya untuk berdoa berlutut. Waktu anak saya usia 5 tahun dan satu lagi 3 tahun, kami pergi ke mall. Waktu kami pergi ke mall, anak saya bilang, Pi, boleh nggak kokoh beli gitar-gitaran itu? Even juga Pi, adiknya. Saya punya uang untuk beli gitar-gitaran itu, punya. Tapi bagaimana saya harus melatih anak saya? Itu yang penting. Saya berkata sama kakaknya, Koko, kalau ingin sesuatu, Koko udah doakan belum? Belum, Pi. Jangan mengimini kalau Koko belum berdoa. Jadi gimana, Pi? Koko harus berdoa di rumah nanti. Dede juga ya, Pi? Iya. Kita minta sama Tuhan gitar-gitaran itu. Itu saya belajar begitu. Saya sendiri teriris. Saya bisa beli kok. Cuma gitar-gitaran 250.000. Kalau 2 itu sudah
500.000 saya bisa beli. Tapi saya sedang latih anak saya supaya dia tidak hanya sekedar apa yang dia minta. Banyak sekali anak-anak kalau minta nggak dikasih, terguling-guling. Anak saya nggak pernah begitu. Tahu nggak saudara, setiap malam dia nangis, Tuhan, aku minta gitar-gitaran Tuhan, yang warnanya merah itu yang ada di Mall Citraland. Tuhan tolong. Saya pergi sekarang. Saya rasanya pengen berhenti berdoa. Saya pergi ke Citraland langsung naik. Tapi saya tahan. Udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, saya tahan. Saya sedang melatih anak saya untuk mengandalkan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Suatu saat saya, itu Desember, diundang khotbah Natal di Petamburan. Dia duduk di situ, anak saya dengerin saya khotbah. Tante Oli ngomong begini, anak kamu beda ya? Beda apanya tante? Biasanya anak-anak kecil tuh lari-lari ibadah. Anak kamu enggak ya? Oh, saya sudah kasih tahu tante. Sebelum pergi, saya nanya sama anak saya, Koko, Givan, mau ibadah umum atau mau ibadah sekolah minggu? Karena kita tamu sebagai pokok bahkan. Jadi Koko mau sekolah minggu, mau ibadah umum aja Pi. Kamu ibadah umum harus duduk diam, jangan lari-lari, jangan turun kecuali ingin pipis. Siap Pi, duduk. 2 jam dia duduk. Enggak pernah seperti anakku. Lalu cerita-cerita itu enggak ada anak saya. Pasti dia duduk. Karena saya sudah ajar sebelum pergi ke gereja. Jadi udah dididik di rumahnya. Baru pergi ke gereja. Jangan udah di gereja. Iya di rumah gak pernah apa ajarin komando apa di gereja. Kita suka gitu kan. Pergi ke kakek, ke opa kita, ke engkong kita. Udah sampai ke engkong. Kenapa kamu jadi pemalu itu? Ayo bilang, salam Tom, bagaimana kabarnya? Begitu dorong-dorong. Itu kalau anak kita bisa ngomong gini. Apa tadi di mobil 2 jam nggak pernah ngasih tahu apa yang harus saya lakukan waktu ketemu kakek? Gitu loh. Saya kalau pergi ke oma, ke opahnya dia, ke engkongnya, ke emaknya dia, saya di jalan udah ngomong, Koko nanti waktu ketemu oma teriak ya, Oma, cus ya kanan Oma, lalu peluk ya, erat peluknya. Dia lakukan. Waktu pas datang turun aja langsung teriak, Oma, gitu. Jadi omanya juga semangat. Nah ini bagi kamu goblok, aku nggak pemalu amat sih. Bapak kan jangan ngajari kamu jadi pemalu begini. Aneh amat sih kamu dimaki-maki di depan orang nih. Kan itu jadi salah, nggak pernah aja. Saya ngajar berdoa. Saya khotbah selesai Natal di Petamburan. Dan dia, Tante Oli nanya begitu, kenapa bisa anak kamu begitu? Saya ajar. Oh gitu ya. Saya mau pulang. Sudah tahu Tante Oli berkata, tunggu ya, tunggu. Tante beli hadiah buat kamu. Waktu Tante pergi ke mall, di kepala Tante beli hadiah buat anaknya Pak Abin. Dia besok khotbah, maka Tante bawa beli. Tante ambil dulu ya, diambil. Saudara tahu persis gitar-gitaran yang didoain anak kami berdua itu. Ini hadiah buat kamu. Diambil nggak dia? Enggak loh, sama 2 anak saya. Semua keliling saya, doa-doa, doa Josia dijawab, doa Given dijawab. Itu Tante Oli ngomong gini, kok dikasih hadiah bukan diambil? Tapi teriak-teriak doanya udah dijawab. Ternyata saudara, bagi anak-anak sudah tidak penting lagi kita. Yang penting jawaban doa sudah dijawab. Jadi gak diambil gitarnya. Setelah itu baru dikasih. Lalu dia gitu. Saudara tahu waktu sampai pulang ke rumah, anak saya berlutut 2-2 di kamar. Terima kasih buat gitarnya Tuhan. Saya kaget sekali. Saya gak ngajarin. Dia berlutut terima kasih. Siapa yang pernah ngajarin anak begini? Kita kan selalunya pengen beli apa aja kita beli. Pengen beli apa? Beli. Pengen HP baru beli. HP-nya mama dibanting supaya ganti. Gitu kan? Saya ketemu seorang anak itu banting HP-nya di depan mamanya. Mamanya beli lagi. Kalau saya nggak akan begitu. Kamu bertanggung jawab dengan perbuatan kamu. HP kamu udah dibanting, kamu bertanggung jawab. Dan kamu 1 bulan nggak akan mengatasi HP. Itu pendidikan. Tapi kita kan nggak begitu. Dibeliin aja. Lu mau merek apa? Gitu. Gila lah kita ya. Ngajar generasi. Kita tidak berperan sebagai pria. Kita juga tidak mengutamakan Tuhan dalam perencanaan ajaran. Bukan Tuhan yang paling utama. Bagi kita fokusnya bukan Tuhan. Padahal di sini berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan, itu fokusnya. Rencanakan Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling penting, Tuhan goal hidup kita, Tuhan tujuan hidup kita, Tuhan target kita, Tuhan fokus kita. Ternyata kekuatan seorang pria bukan terletak dari fisiknya, kekayaannya, tapi terletak apakah kita punya hubungan dengan Tuhan. Anak istri kita punya hubungan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita rencanakan Bali, atau kita sengaja yuk pergi yuk kemana? Ke Bali. Apakah saudara berkata begini sama anak saudara? Udah didoakan belum kita?
Kita pergi ke Bali mudah, tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan kita? Ya cuma ke Bali aja malah kita sendiri ngomong gitu. Padahal kita tidak mengajarkan. Nah loh, bagaimana? Terus kita nuntut supaya kita punya anak yang hebat. No. Kita sedang tidak berperan sebagai seorang pria. Kita tidak pernah merencanakan kerohanian kita, kerohanian keluarga kita. Tuhan yang paling utama. Nggak ada rencana seperti itu. Yang penting hidup aja lah. Makan, bangun pagi, hidup. Setelah itu sore, tidur. Besok bangun lagi gitu kan. Terus kayak kuda aja kerja bakti lagi, nyari duit terus dibuang lagi. Terus besoknya tua. Mati. Cuma gitu. Sudah tahu, kalau soal kerja, kambing pun kerja. Kalau soal kerja, lembu pun kerja. Masa kita cuma kayak begitu? Kalau soal hidup, ayam pun hidup. Kan bukan gitu. Kita harus merencanakan sesuatu. Amin. Kita terus kembali. Amin.